Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita mau membahas soal latihan 1 struktur sel dan transportasi membran. Baik, yang pertama kita masuk ke soal ilmuwan pertama yang menemukan inti sel. Ingat Roro Fejo ya. Roro yang kedua adalah Robert Brown. Jawabannya adalah D. Oke. Yang kedua, membran plasma tersusun atas komponen berikut kecuali selulosa ya. Ingatin kalau membran sel itu adalah lipoprotein. Kalau selulosa itu adalah pembangun dinding sel ya. Oke, yang ketiga, sel merupakan kesatuan struktural terkecil makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh ingat Susi Susanti ya, hanya gemar PR fisika dan matematika. Jawabannya adalah B ya. Berikutnya soal nomor 4, pasangan nama bagian sel dan fungsinya yang benar adalah untuk nomor 4 ini jawabannya adalah B ya. Lisosom itu fungsinya adalah imunitas, untuk menjaga kekebalan tubuh yang banyak didapatkan di sel darah putih. Kalau yang lainnya ya, retikulum endoplasma itu transportasi, mitokondria itu respirasi, badan Golgi itu ekskresi, membran sel itu sebagai pintu keluar masuknya zat. Oke ya, jadi paham untuk nomor 4. Nomor 5, berikut ini di bawah ini adalah komponen yang tidak terdapat pada inti sel. Jadi inti sel itu isinya adalah nukleolus, kromatin, DNA dan RNA, juga sentromer sebagai kepala kromosom. Jadi yang tidak terdapat pada inti sel adalah sentrosom ya. Ini adalah nama lain dari sentriol. Oke, paham ya nomor 5? Berikutnya nomor 6, organel berupa saluran halus dalam sitoplasma yang berbatasan dengan sistem membran dan erat kaitannya dengan sistem angkutan pada sintesis protein adalah, jawabannya adalah retikulum endoplasma ya, erat kaitannya dengan transportasi. Lanjut nomor 7, organel yang tidak dijumpai pada sel hewan adalah, kalau sel hewan itu punya lisosom dan sentrosom ya. Jadi kalau tidak dijumpai berarti plastida jawabannya. Karena plastida ini hanya ada pada tumbuhan saja ya. Nomor 8, di dalam vakuola sel tumbuhan terdapat kecuali, berarti yang tidak terdapat ya. Jawabannya adalah kromoplas. Karena kromoplas itu ada pada plastida ya, sebagai zat warna-warni ya, untuk pewarna. Sedangkan yang lainnya ini ada pada vakuola ya, cadangan makanan, pigmen, minyak atsiri dan sisa metabolisme. Berikutnya, penemu teori mozaik cair. Nah, ini materi yang terbaru ya, transportasi membran yang kemarin kita bahas. Jawabannya adalah G. Nicholson dan S. Singer pada tahun berapa? 1972. Oke. Berikutnya nomor 10. Organel sel yang terlibat dalam sintesis ATP, adenosin trifosfat atau energi atau kalor ya. Ini jawabannya adalah mitokondria ya, dari proses respirasi. Berikutnya, organel sel yang berperan dalam pembentukan benang-benang gelendong. Ini erat hubungannya dengan pembelahan sel ya. Jawabannya adalah sentriol. Nama lain sentriol adalah sentrosom. Oke. Sedangkan yang lainnya itu fungsinya beda-beda ya. Nomor 12 ini jelasnya adalah sel tumbuhan ya, karena bentuknya kaku. Nah, sekarang kita cek, yang ditanya adalah gambar pada huruf I. Huruf I itu adalah tepat di gambar yang berwarna ada hijau-hijaunya ya. Langsung saja ya, jawabannya adalah plastida. Tidak ada plastida. Ya, kloroplas. Berikutnya nomor 13, ini sama gambarnya ya, cuman yang ditanya adalah huruf L. Kita langsung fokus saja ke L ya. L itu adalah organel yang ada merah-merahnya, kemudian bentuknya berlekuk-lekuk, itu berarti adalah mitokondria ya. Berikutnya nomor 14, jika sel pada larutan hipertonis, maka apa yang terjadi? Jadi kalau hipertonis berarti larutan dengan zat terlarut lebih banyak dibandingkan zat pelarutnya. Jadi kalau ada sel di dalam larutan tersebut, maka sel akan kehilangan air ya, karena air di dalam sel berpindah keluar sel, sedangkan yang ada zat terlarut di dalam larutan itu akan pindah ke sel ya, sehingga sel akan mengalami tekanan turgor yang kecil dan tekanan osmotik yang besar, karena tekanan osmotik adalah tekanan air keluar dari sel ya. Kalau tekanan turgor, tekanan air terhadap sel, sehingga ketika air banyak di dalam sel, maka sel akan mengalami lisis
Tetapi kalau misalkan selnya itu kekurangan air, maka sel akan mengalami plasmolisis ya, atau proses lepasnya sitoplasma di dalam sel. Oke, paham ya untuk nomor 14? Ya, berikutnya soal nomor 15 nih terakhir ya. Mengerutnya sitoplasma dan terlepas dari dinding sel pada tumbuhan disebut dengan kalau selnya mengkerut tuh namanya adalah plasmolisis ya. Di plasmolisis ini karena lepasnya sitoplasma maka sel akan mengkerut ya. Jadi ini untuk transportasi membran. Kalau endositosis itu proses memasukkan zat dari luar ke dalam. Kalau osmoregulasi ini adalah proses penyeimbangan osmosis. Kalau lisis itu adalah pecahnya sel ya karena terlalu besar tekanan turgornya. Kalau eksositosis itu adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel ke luar sel. Jadi inilah dulu ya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Silakan diperbaiki apabila ada kesalahan untuk di kemudian hari supaya untuk penilaian harian untuk KD 3.1 ini mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan share juga.